channel Jejak Orang Malam bersama saya Elpray. Pada kesempatan di video ini saya mau cerita dikit, sharing-sharing ya, yaitu berbagi pengetahuan sesuai dengan tema judulnya, yaitu ciri-ciri orang yang diikuti makhluk halus, makhluk gaib, atau biasa disebut dengan ketempelan jin. Gitu. Mungkin ada pemirsa yang bertanya, kenapa kok bisa kita diikutin, emang kita tahu gitu ya. Nah, ini secara umum pembicaraan ini pasti menyangkutnya dengan fakta atau mitos gitu pemirsa, yang dari dulu sampai dengan sekarang ya. Paling enggak bagi saya ini perlu dibuat suatu konten agar pemirsa di luar sana dapat mengetahuinya gitu, paling enggak mengerti ciri-ciri dan tanda-tandanya gitu ya pemirsa ya. Kita simak ya videonya. Adapun ciri-ciri orang yang diikuti makhluk halus, makhluk gaib atau ketempelan jin, diantaranya adalah yang pertama pemirsa, terlihat berbeda tingkah lakunya dari biasanya. Artinya kebiasaan orang tersebut, misalnya dia kebiasaannya seperti ini, tiba-tiba kok berbalik jadi 180 atau 360 derajat ya, berubah jauh dari kebiasaan tingkah lakunya. Itu yang pertama ya. Yang kedua bisa dilihat dari sorot matanya. Matanya ini pemirsa, dia biasanya cenderung berwarna merah gitu, kecuali dia sakit mata ya, atau dia naik motor nggak ada penutup ya, merah mah merah. Nah gitu ya. Nah, cenderungannya itu matanya pasti merah gitu. Yang ketiga, tiba-tiba punya keinginan yang nggak masuk di akal pemirsa. Nah, keinginan ini biasanya cenderung pada memakan sesuatu. Misalnya orang ini kok tiba-tiba, gue pengen minum darah ayam nih, wah bisa juga dia bercanda. Tapi kalau bener-beneran kan repot juga pemirsa, aneh kan gitu ya. Nah, ada juga, gue jadi demen makan bunga nih, gue pernah makan bunga enak, tiba-tiba enak lagi nih. Wah, itu merupakan suatu kebiasaan yang di luar nalar gitu. Jadi mungkin ada yang bertanya, kok bisa kayak gitu? Ya kita lihat aja dari keinginannya itu yang dirasa tidak masuk akal. Bukan berarti di soal makan ya, bisa juga yang hal yang lain. Dia tiba-tiba kepengen pergi ke suatu tempat, besoknya dia datang lagi ke tempat itu berulang-ulang. Nah itu kan merupakan tingkah laku yang tidak wajar atau keinginan yang tidak wajar pemirsa. Yang keempat adalah tiba-tiba orang tersebut mempunyai suatu kekuatan yang tidak dimasuk di akal. Misalnya dia bisa mengangkat suatu beban yang lebih berat menjadi lebih kuat, nggak pernah capek, dia nggak tidur. Jadi dia dalam putaran 24 jam itu dia tidak tidur, nggak tidur, jarang makan, tapi dia aktivitasnya penuh, mondar-mandir kemana, sibuk, kuat ngangkat apa, jalan kemana, jalan kaki kemana, kayaknya ini orang nggak ada capeknya nih gitu dalam waktu 24 jam. Secara normalnya itu kan orang itu kan butuh istirahat pemirsa untuk menjaga kondisi badannya. Nah cerita yang begini dia bisa nggak tidur nih berhari-hari, mungkin sampai 3 hari 4 hari gitu ya. Nah yang kelimanya ini kecenderungan ya, bukan cenderung, adanya suatu kecenderungan yang tiba-tiba dia marah-marah nggak jelas gitu. Jadi dia ngomong sendiri, marah sendiri, wah nggak jelas kan. Dia kan bisa juga dia tiba-tiba merenung, bengong aja, tiba-tiba dia marah-marah nih, pokoknya dia marah-marah deh, hal kecil dikit dia marah-marah, meledak-meledak. Nah mungkin kita itu tergantung dari kemungkinan orang itu punya penyakit darah tinggi kan, bisa juga pemirsa, atau dia ada masalah lainnya. Jadi ini berhubungan dengan mitos ya pemirsa ya. Jadi paling enggak di sini saya jelaskan ciri-ciri orang yang diikuti oleh makhluk halus. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang ketujuh,
Yang ketujuh ya pemirsa ya, suaranya ini, intonasi dari suara ini berubah-ubah. Misalnya dia suaranya menjadi kecil pelan, tiba-tiba lagi ngobrol sama orang dia suaranya gede, atau bisa berubah menjadi suara seperti wanita, atau bisa juga dengan intonasi bahasa yang aneh, jadi menggunakan bahasa tertentu yang sulit dimengerti, jadi ngomongnya ngeracau gitu. Artinya suara yang berubah-ubah dari suaranya seperti yang mungkin terdengar di kamera ini, suara saya seperti ini, tiba-tiba suara saya jadi gede, jadi kecil, jadi kayak bisik-bisik, kemudian suara yang dengan bahasa yang aneh. Nah ini kan lihat kok orangnya aneh banget nih. Nah, kita sebagai orang biasa kan ngelihat, wah aneh nih orang nih, kok jadi begini nih dia nih. Nah gitu ya. Yang kedelapan itu emosinya tidak stabil. Artinya tidak stabil tuh dia kecenderungannya marah. Habis marah-marah dia ketawa-tawa tuh, ketawa. Habis ketawa dia bengong, merenung, menjauh dari sosialnya gitu pemirsa. Biasanya dia ngumpul tiba-tiba monjok sendiri aja gitu. Si Anu kemana? Wah dia di dalam kamar tuh nggak pernah keluar rumah. Nah hal yang demikian itu disebut dengan emosi tidak stabil. Jadi kecenderungannya itu dia merenung, bengong, menyendiri. Dia tadinya asik orangnya, bergaul, bersosial ya. Nah kita kan nongkrong atau ngobrol, tiba-tiba dia menjauh sendiri. Kalau ditegur, kenapa lu nggak nongkrong, ada apaan sih? Dia marah-marah. Kemudian dia tiba-tiba nongkrong, tiba-tiba ngilang. Jadi kecenderungan itu dia menyendiri pemirsa. Gitu. Jadi dia tertutup gitu ya, karena mungkin kebanyakan bengong atau gimana ya, halusinasi dia berjalan gitu. Nah yang terakhir ini ya itu yang kesembilan, badannya ini sering pegel-pegel, jadi suka ngeluh nih di punggung bagian belakang ya, misalnya khususnya di daerah pundak di sini dia merasa pegal, sakit punggung, aduh pegel nih, badan pegel nih. Nah, gitu. Padahal dia nggak kerja pemirsa, kecuali dia tiap hari ngangkat-ngangkat barang, bantuin orang pindahan kemana di aktivitas, itu pegel punggung wajar. Nah ini nggak ngapa-ngapain tiba-tiba ngeluh. Nah sakit punggungnya ini terjadinya secara mendadak pemirsa gitu. Ciri-ciri yang sudah saya sebutkan di atas itu tentunya terjadinya karena mendadak pemirsa gitu. Jadi bukan karena memang dari dulu orangnya begitu, bukan. Biasanya hal seperti ini terjadi apabila dia habis melakukan perjalanan jauh, misalnya dia habis naik gunung, bepergian, atau pergi ke suatu tempat gitu, entah bagaimana, atau dia intinya dia habis mengunjungi suatu tempat, tiba-tiba habis balik dari tempat itu orang tersebut berubah. Nah, perubahan itu terjadi dari ciri-ciri yang saya sebutin di atas tadi pemirsa. Jadi namanya ada sebab, ada akibat gitu pemirsa gitu ya. Jadi hal ini bisa terjadi, tapi kita harus tetap memakai logika. Jadi logikanya gimana? Kan ada juga orang yang pura-pura pemirsa ya, dia pura-pura gitu. Atau ada juga orang yang tiba-tiba orang ini kecenderungannya memang dia dari dulunya mempunyai kemampuan khusus yang jarang dimiliki sama orang, seperti daftar populernya, wah dia indigo emang dari dulu ya. Itu sih saya urusan yang lain ya. Ini yang saya ceritain ini, sehabis orang itu pergi dari suatu tempat atau perjalanan, dia balik, dia berubah gitu. Lalu bagaimana cara kita yang awam ini dapat mengatasi tanda-tanda tersebut, atau minimal kita bisa mencegahnya pemirsa. Cara untuk mencegahnya, untuk minimal ya kita tidak mengalami seperti itu yang pertama, kita selalu dalam perjalanan itu kita berdoa. Di suatu tempat itu kita berdoa, bisa juga kita dengan melakukan ibadah. Nah ini pendekatan kita dengan kita ya gitu. Jadi kita harus beribadah, berdoa. Nah cara yang kedua ini adalah, biasanya hal ini juga bisa terjadi pada saat orang itu mengalami musibah.
musibah ya, banyaknya musibah ya gitu. Dia ngalami musibah, kemudian dia kecenderungan bersedih. Kalau namanya bersedih kan dia terlarut, dia sedih, nangis, merenung, sering bengong gitu. Itu harus diingatin pemirsa, jangan berlarut-larut dalam kesedihan kita, karena hidup terus berjalan pemirsa ya. Jadi kita tinggalin, jadikan itu hikmah, kita ambil kebaikannya. Jadi kita jangan berlarut-larut dalam kesedihan, karena kalau kita mengalami kesedihan yang berlarut-larut dan berkepanjangan, itu sama aja mengundang makhluk halus pemirsa untuk datang, dia mendatangi kita. Jadi jangan bersedih pemirsa. Di balik suatu kesedihan pasti kita ambil hikmahnya, pasti ada keberkahan atau kegembiraan. Jadi kita sering-sering bersyukur ya, alhamdulillah gitu. Yang terakhirnya menjaga adab. Ya, menjaga adab ini sangat penting pemirsa. Misalnya kita pergi ke suatu tempat, terus kita tiba-tiba di sana nantang-nantang atau gimana lah bahasanya ya, tetap kita menjaga adab. Misalnya adab di situ nggak boleh begini, ya kita ikutin aja, kita nurutin aja selama itu serak di hati kita. Kecuali kalau nggak serak pemirsa, mendingan nggak usah kita ke tempat itu ya. Jadi kita penting menjaga adab. Adab ini berhubungan dengan lisan dan tingkah laku kita pemirsa. Jadi kita harus menjaga sopan santun dimanapun kita berada. Itu artinya kita adab, menjaga adab gitu. Demikian pemirsa penjelasan saya ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan juga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.